orang-orang hebat yang pada pagi hari ini hadir di sini. Kenapa saya sebut orang-orang hebat? Karena memang kami hanya mengundang orang-orang hebat yang hadir di sini. Bukan berarti orang di luar sana tidak hebat, tetapi nanti pada saatnya kita akan undang lagi. Jadi Ibu Kepala Ketua BPK yang saya hormati, pimpinan OPD, Pak Sekretaris Dewan, Romo Leo ini salah satu Romo yang saya beri perhatian khusus karena kemampuannya di atas rata-rata dari Romo-Romo yang ada di Kabupaten Belu. Jadi selamat pagi Romo, Suster, banyak undangan yang saya ingin sebut satu-satu ya. Ada Dr. Fares, ada Pak Vincent, ada Pak Dios, ada juga. Iya, minta maaf saya tidak sebut satu-satu, tetapi semua yang hadir pada pagi hari ini dan tentu saja hari ini dari Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan beserta seluruh timnya yang hadir pada hari ini. Tentu hari ini kita bertanya-tanya acara apa seperti ini ya. Kami sebenarnya mau keluar dari acara seremonial, oleh karena itu saya berdiri di sini bukan sesuatu hal yang penting. Ya, Bupati kasih kata sambutan itu sudah tempatkan dia pada posisi yang terakhir. Tetapi poinnya adalah bahwa hari ini kita memulai sesuatu hal yang mungkin pada hari-hari sebelumnya tidak bisa atau belum kita lakukan. Apa itu? Kita lakukan suatu evaluasi, kajian, ya, penilaian, evaluasi terhadap apa yang sudah kita perbuat selama kurun waktu tertentu. Dalam hal ini kalau bisa 5 tahun sebelumnya. Jadi ini seperti Romo Leo ini seperti rekoleksi, ya. Kadang-kadang orang melihat ini suatu pengakuan dosa, silakan sudut pandang dari masing-masing. Tetapi ini adalah evaluasi supaya kita mau mulai di mana, start di mana, ke depan kita mau bikin apa, membandingkan dengan apa yang baik kita teruskan, apa yang tidak baik kita hentikan atau kita mau teruskan, yang salah kita bikin supaya tidak salah lagi, yang kurang kita bikin supaya tidak kurang, ya. Dan bersama seluruh komponen atau sebagian komponen, paling tidak yang kita undang pada hari ini, memberikan masukan-masukan terukur menurut pengalaman, ya, menurut keahlian dari masing-masing yang kita undang di sini, supaya ke depan pemerintahan ini berjalan di dalam koridor takaran yang kita kehendaki. Ya, karena kami kalau di kedokteran, perencanaan, anamnesis, pemeriksaan yang baik itu sudah menyelesaikan hampir seluruh proses pengobatan pada seseorang pasien. Oleh karena itu hari ini tadi disinggung di pembukaan bahwa hari ini kita melakukan kegiatan ini dalam rangka menyusun RPJMD. RPJMD ini kalau kita lihat bukunya tebal sekali. Kadang-kadang kita tidak baca. Bahkan saya dengar dari Ketua Bapeda ini hari-hari ini, minggu-minggu ini mereka bekerja sampai larut malam. Bahkan Bupati juga mungkin belum hadir di sana, tapi dalam hari-hari ini saya akan hadir di sana. Tetapi kalau tidak hadir juga tidak usah berkecil hati, karena kita kerja bukan perlu kehadiran seorang pemimpin, tetapi perlu support dia. Ya, tetapi tidak harus hadir di sana. Justru orang yang hebat adalah orang yang bekerja, ya, dan tidak memerlukan terlalu banyak birokrasi dan lain-lain di dalam situ. Tetapi hasilnya yang kita capai adalah yang terbaik. Oleh karena itu, iya, dalam beberapa hari ke depan ini kita akan evaluasi, ya, setiap hari beberapa dinas, hari ini pertanian, pendidikan dan kesehatan, sesuai dengan program prioritas kami, sesuai dengan visi misi kami, bahwa pemerintahan kami ini visinya adalah membangun manusia Belu, masyarakat Belu yang sehat, berkarakter dan kompetitif, dan sumber daya manusia kami tempatkan pada poin yang tertinggi. Tadi pagi sebelum saya kesini saya bertemu dengan rektor
dari salah satu universitas di Jawa Tengah yang datang ke sini minta untuk mereka kalau bisa diberi kesempatan untuk berkontribusi membangun SDM di bidang kesehatan di Kabupaten Belu. Kita menyambut baik, ya, tetapi saya bilang sebentar Pak, ya, kita kaji dulu, kita lihat dulu ya, SDM yang kita kurang apa, yang akan kita tambah apa, yang dibutuhkan masyarakat Belu apa, anggarannya ada atau tidak, masuk di anggaran kapan, berapa banyak yang kita kirim, dia pulang kontribusinya apa dan lain-lain. Ya, itu adalah hal-hal yang kalau kita lakukan sesuatu kegiatan harus kita kaji betul supaya manfaat yang diterima oleh masyarakat sesuai dengan harapan kita. Ya. Nah, untuk itulah hari ini sekali lagi kita melakukan evaluasi bersama-sama. Bupati duduk di sini dan tolong tidak usah keluar ruangan ini. Ya, termasuk saya. Dan ruangan ini bebas asap rokok dan semoga bebas COVID juga. Ya, oleh karena itu ada yang batuk pilek yang tidak jelas, silakan angkat tangan dan keluar dan kita tes saat ini juga terhadap COVID. Ya, karena hari-hari ini hati-hati di Bandung tadi malam beritanya sudah dikonfirmasi walaupun di televisi menyatakan bahwa tidak, itu antrian orang mau melahirkan dan orang sakit. Saya tadi pagi dapat konfirmasi dari grup penyakit dalam bahwa betul kasus di Bandung melonjak juga. Di Kudus teman saya kepala rumah sakit, kepala dinas kesehatan sudah kewalahan, bahkan mereka pun terpapar oleh COVID, ya, dan masuk rumah sakit. Tidak mampu itu sarana untuk menampung pasien COVID. Karena itu sekali-sekali jangan anggap enteng COVID ini. Ya, kita hari-hari ini bekerja memantau, kita punya aplikasi, silakan dibuka. Kita punya data itu real time, bisa dilihat hari ini sakit berapa, dirawat berapa, sembuh berapa, meninggal berapa, bed occupancy rate berapa, ya. Vaksin berapa, vaksin ini kita akan optimalkan, kita akan genjot supaya naik dulu pada level yang aman, pada level yang protektif. Apa itu? Apabila dalam satu kelompok sudah mencapai 70% divaksin, satu kelompok, kita bukan pemerataan yang tidak persentasenya mencapai itu, tetapi dalam satu komunitas itu harus mencapai 70%. Oleh karena itu teman-teman di dinas kesehatan, ya, dalam 1-2 hari ke depan ini kita akan optimalkan, ya, anggaran sudah kita siapkan, kita akan optimalkan seluruh sumber daya yang kita punya, kita optimalkan untuk vaksin, ya. Tenaga kesehatan sudah 100%, bahkan lebih angkanya itu, ya, berarti data kita salah, tetapi hampir seluruh petugas kesehatan sudah kita vaksin, seluruh kepala desa dan camat sudah kita vaksin, guru-guru sekarang lagi divaksin, kemudian lansia angkanya masih kecil. Saya baca di media bahwa orang takut divaksin. Yang kedua, dia mencapai sarana masih terbatas, kurang, jalannya kurang, ya. Tetapi kita bersama-sama, ya, melakukan vaksin ini untuk mencapai target sasaran. Kita di Kabupaten Belu jangan sampai kurang. Oleh karena itu saya minta kepada dinas kesehatan jangan sampai vaksin tidak ada di sini. Kita masih vaksin sekitar satu sarana 70, kalau kali ini kita mungkin berada di angka 4.500. Kita harus naikkan ke angka 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari itu, ya, sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama persentase itu harus kita capai, ya. Walaupun kita zona hijau sehingga mungkin di luar prioritas, ya, dan bukan daerah yang berbatasan dengan zona merah seperti Bogor dan daerah-daerah sekitar Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, itu zona merah, sehingga mereka saat ini, hari ini saya lihat Menteri Kesehatan mensuplai vaksin yang jumlahnya jauh di atas itu untuk kota Bogor dan sekitarnya, termasuk di Jawa Tengah. Kita di sini sekali lagi hati-hati, ya. Kita mempersiapkan seperti kita menghadapi wabah.
Sebab bencana itu datang, kita tidak punya waktu untuk mengisi minyak-minyak di lampu lentera kita dengan minyak. Di Alkitab sudah tulis bahwa siapkan ya semuanya sebelum wabah itu datang. Ya, ini saya tekankan berulang-ulang karena ini kalau dia datang kita tidak sempat lagi. Dalam 1-2 hari kita siapkan kembali rumah sakit itu untuk lihat kapasitas tempat tidurnya dan lain-lain. Anggarannya sudah kita siap, mudah-mudahan. Saya juga rencana mau beli Genos untuk kita tambahkan di sini. Sehingga kalau kita ada kegiatan begini, Genos itu taruh di depan aja. Pemeriksaannya sederhana, biayanya lebih murah. Ya 1 unit itu sekitar berapa 100 jutaan, 89 juta tambah bla bla bla, dia punya bahan habis pakai sekitar 100 juta lebih. Kita bertahap beli 2, 3. Kemarin juga kita sudah sampaikan juga permintaan kepada di Jakarta untuk tambah sarana prasarana untuk COVID-19 ini. Ya, ini sekedar atau sekilas info tentang hal-hal ini. Hari ini juga kita bicara tentang kesehatan. Saya minta kepada Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, paparkan apa saja yang ada di dalam program kegiatan apa evaluasi hari ini. Ya, tidak ada yang ditutupi, dikurangi dan dilebihkan. Ya, kita terbuka hari ini, bicara terbuka, dan forum seperti ini akan kita buka secara periodik, sehingga masyarakat itu tahu. Kita jangan bermain di medsos yang ukuran-ukurannya tidak jelas. Ya, kita duduk bersama, kita bicarakan bersama, kita cari solusi untuk negeri ini, untuk kabupaten ini, sehingga ke depan pada saatnya kalau kita berhenti dari memimpin daerah ini dan kita mewariskan sesuatu yang bernilai pada pemimpin berikutnya. Jangan kita meninggalkan suatu kebobrokan pada pemerintahan berikutnya. Saya kira ini kita nanti akan dipimpin oleh moderator. Ya, Pak Patrice, selamat siang. Ya. Kita akan bicara ini dan paparannya silakan dipimpin oleh moderator nanti. Kita sama-sama kaji, tolong diperhatikan baik dan nanti kita akan buka diskusinya. Ya, silakan bertanya apa saja, masukan apa saja, dan semuanya ini tidak akan terbuang percuma. Seluruh masukan kita akan jadikan bahan tambahan kekayaan terhadap materi RPJMD yang sudah kita susun, sekaligus evaluasi dan perencanaan detail ke depannya. Dengan mengajak bersyukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, ya, forum hari ini saya buka dengan resmi dan saya menyampaikan selamat berdiskusi, semoga bermanfaat bagi masyarakat. Sekian, terima kasih.